perjalanan kita itu memang mengasihkan ya. Dari mulai nol dididik oleh Allah. Bapak Ibu saya kira juga mengalami hal yang sama, dari mulai mengenal sampai sekarang. Tapi intinya ya istiqomah ya. Kalau nggak istiqomah ya pelajaran itu berhenti. Nah, yang perlu Bapak Ibu itu, yang perlu kita lakukan itu Bapak Ibu bukan mendapatkan pelajarannya, tapi bagaimana kita memposisikan diri agar kita itu mendapatkan pelajaran dari Allah. Pelajaran itu banyak Bapak Ibu. Pelajaran itu banyak. Dalam kehidupan itu banyak. Jadi kita itu belajar di NSA itu tidak sekedar dikir gitu, tapi juga sampai ke perbuatan. Kalau orang dikir tapi perbuatannya nggak ATP, ya apa namanya itu? Cari ketenangan. Nggak well, Nggak pas. pas. Orientasinya. Iya. Makanya Bapak Ibu, kita belajar zikir nafas itu pelajarannya itu tidak hanya ketika zikir, tapi pelajarannya itu di kehidupan. Tadi disinggung Mas Doni tentang ujian hidup. Sebenarnya bukan ujian tapi pelajaran. Kalau kita lurus ke Allah, tapi nggak lurus ya namanya ujian. Terus nggak lurus kurang ajar, wah ada. Diazab sama Allah, kapok. Makanya kita sama-sama belajar Bapak Ibu bagaimana kita mengembalikan kesadaran kita, mengembalikan sikap-sikap jiwa kita, mengembalikan perbuatan kita agar lurus ke Allah, sehingga pelajaran itu apa yang Allah berikan ke kita itu menjadi satu pelajaran yang sangat berharga. Ya. Orang bisa saja menganggap bahwa ini adalah ujian, ini adalah cobaan, ini adalah azab dari Allah, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita ini belajar lurus ke Allah, maka semua itu adalah pelajaran. Ya, pelajaran. Contohnya apa misalnya? Waktu di N ketemu sinar. Ini kalau di N-nya itu memang mencari sinar, ya wis ketemu Ada. kesenangan. Senang semono. Ya, dianggapnya sinar itulah yang menuntun. Nah, jadi sesat. Bukan itu ujian dari Allah atau pelajaran dari Allah untuk mengabaikan. Atau ketika zikir kita melihat diri kita sendiri. Melihat diri kita sendiri itu juga pelajaran bahwa kamu itu bukan jasad tapi kamu itu jiwa. Tapi jangan dijadikan bahwa kalau kita sudah bisa melihat jasad kita di dalam pikir nafas itu terus kita itu merasa sudah menemukan sesuatu. Jati diri. Ya, terus ketemu aku jati diri. Akhirnya berhenti. Bukan. Karena lurus itu jalan terus Bapak Ibu. Ya, mengabaikan. Ini saya memotivasi Bapak Ibu karena saya kira saya yakin Bapak Ibu sudah banyak belajar dari apa yang sudah saya sampaikan. Tapi poin lurus inilah yang harus kita pegang. Ihdinas siratal mustaqim inilah yang harus kita pegang. Ngomong Pak. Iya, ngomong. Baik. Ini Mas. Mas. Ya, ini nanti yang lain. Angkat sini, tidak apa-apa. Angkat sini. Baik. Alhamdulillah. Rian. Iya. Monggo Mas. Nah. Apa dia? Atau situ aja. Baik. Nah itu lurus ke Allah dari sisi kesadaran, dari sisi jiwa.
Bapak Ibu bikin napas, Bapak Ibu akan menemukan banyak hal gaib. Gaib dalam arti itu tidak nyata, namanya gaib kok ya toh. Ketemu Sunan Giri ya itu tidak nyata, abaikan karena gaib. Jangan terus, wah aku sudah ketemu Wali Songo dalam bikin nafas saya. Wali Songo itu bukan Allah. Bisa saja juga jin itu apa? Mimbo bahasanya ya. Mimbo kaya sing neng foto. Iki fotone Kalijaga ngene, jine nyamar jadi kaya sing neng foto. Nah, itu jangan sampai kita terlena karena memang sensasi dikir napas itu sensasinya kita akan digoda sama yang namanya alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita itu kan berisi tentang masa lalu kita. Jangan kalau dulu sebelum ikut DM senengane golek ilmu gaib gitu. Wah itu betul itu. Kalau jenengan tidak lurus ke Allah, ya wes kesenangan situ. Narik keris, narik akik, jarine iso ning saya belum pernah menjumpai nek dihapusi kerep gitu. Ini iso narik. Nah itu Bapak Ibu kita harus lurus. Kalau Bapak Ibu jadi sensasi itu Bapak Ibu, sensasi itu kalau levelnya level dikir nafas itu sensasinya ya goib-goib gitu. Seperti terbang, seperti melihat diri sendiri, kemudian melihat cahaya putih, cahaya kuning, atau seolah didatangi, bahkan didatangi saya, coba Bu, gimana itu? Bikin apa didatangi saya? Itu ada beberapa yang begitu. Ya itu kan berarti memang memori bawah sadarnya. Sering nonton YouTube saya, ya dong? Lurus ke Allah, kan saya gitu terus. Ketika dia DM, seolah-olah saya di sampingnya, saya mengatakan lurus ke Allah. Ya untung ketemu saya itu. Terutama ibu-ibu. Ya jadi abaikan. Jadi saya itu kalau misalnya muncul itu ya diabaikan saja. Saya yo di rumah itu yo tidur, bukan mengelilingi mengunjungi jenengan gitu ya. Enggak. Pak, saya kemarin ketemu Pak Pur itu ketika DN. Oh ya apa ya? Wah saya dibimbing, alhamdulillah itu bimbingan dari Allah. Tapi saya di rumah sedang tidur jam segitu. Tapi kalau doa, insya Allah Bapak Ibu saya doakan. Jadi mungkin itu bentuk doa saya kepada Bapak Ibu agar tetap lurus ke Allah. Nah Bapak Ibu, sensasinya gaib-gaib itu banyak. Jadi mulailah kita itu tetap lurus ke Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada sensasi yang berupa kehidupan nyata. Nah, tadi disinggung tuh Gus Hendri ya. Utang berapa M Gus? Setengah M. Setengah M. real itu. Real, lunas. Nah, lunas. Itu sensasi Bapak Ibu. Iya. Kau usah dijajal nih. Terus utang. Aku dijajal nih. Jajal meneh. Lu akeh nih. Nyalon gubernur. Ya. Jadi kalau kita ATP menjalankan 3T ATP itu sensasinya dunia nyata begini loh. Keajaibannya itu nyata. Pada pertemuan kemarin waktu di Solo, mungkin 5 bulan yang lalu ya, pertemuan pertama itu saya ngajari tentang 3T. 3T itu dalam bentuk pengobatan. Jadi demo, kayak demo. Bapak Ibu yang sakit silakan sembuh atau sakitnya berkurang. Itu namanya sensasi. Tidak boleh terus kemudian kemana-mana Cari tak pasien. Cari pasien. Jangan. Kalau mendoakan boleh, ya. Mendoakan boleh. Ya, mendoakan. Nah ini memang
diberi amanah ilmu di NS3 ATV ini ya tidak hanya untuk kita Bapak Ibu, tapi juga untuk keluarga kita. Itu yang paling utama. Saya kemarin nulis tentang ASIRES, ya Pak Dokter. Singkatannya apa Pak? Amanah, Amanah, silaturahim, silaturahim, Ridho dan syukur. Terusan, Ridho dan syukur. ridho, ridho, syukur. S-nya ditambahi ban sabar. Macam iso tambah. kakeknya tuh. Kakean. Si kakean kan demen Mas. Ya, ASIRES. Jadi Bapak Ibu, bagaimana keluarga kita ini dengan berbagai macam watak, macam sikap, macam perbuatan. Ono sing pinter, ono sing setengah pinter, ono sing ya, ono sing kreatif, ono sing kreatif banget. Itu kan berbagai macam, Bapak. Nah, kita menerapkan ilmu kita, Pak. Jangan sampai wong dileno ora iso nampa anak misalnya gitu, Pak. Kan ya gimana gitu. Pelajarannya gimana? Maka yang pertama amanah. Anak ini adalah amanah. Ada mantan anak? Ya ada. Enggak ada. Mantan istri ada. Mantan istri cerai itu ada. Ini enggak cerai ya sampai selamanya. Nah, mantan anak atau mantan orang tua ada. Ada. Maka itu adalah amanah. Yang anak amanahnya orang tua, yang orang tua amanahnya adalah anak. Ya, kalau diamanai orang tua yang sudah lanjut usia, wah itu sing ngopeni, sing dinenekke. Tapi itu amanah. Justru disitulah kita menerapkan DN kita, dikir nafas kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah silaturahmi. Bagaimana kita menyambungkan dengan keluarga kita. Ya. Ya, kalau anak dicutak itu layangan betul Pak. Terus gak iso dicekel meneh. Wis kehilangan ndok siji, Ndok meneh. Ndok meneh. Gak bisa. Harus dipegang Pak. Panas, membara, berkutu dicekel. Kalau enggak amanah namanya khianat. Oh, apa gak ngeri Pak? Dilabel sama Allah, kamu itu diberi amanah anak tapi khianat. Waduh. Ya Allah sih. Jadi apapun keluarga kita itu adalah amanah Allah. Ini basic karena pelajaran kita ini ya gitu. Kita tidak hanya masalah logika. Ya, logikanya kalau logikanya kita jenenge anak nakal, bodoh, kurang ajar dari diterusan wis logikanya loh ya. Kehilangan ndok siji kan gitu logikanya. Menurut akal pikiran. Tapi kalau mau kesadaran nggak akan bisa. Kita istilah Jawa itu wingko atau mencono. Nah, ini artinya memang harus menjaga amanah ini. Mesti anakku. Nah, silaturahmi dijaga. Harus saking angle. Dicicip bayi ini digitu, disayang-sayang. Wah, udian-udian. Biar gede. Dijuprak. Karepmu kono. Wes karepmu. Harus nesu-nesu. Nah, itu gak benar. DNA mana? Ini saya mau motivasi saja loh. Karena harus kita terapkan dalam keluarga. Mungkin ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada keluarga. Memang DNA ini untuk keluarga kita. Terus untuk siapa? Untuk jamaah. Keluarga kita dulu. Selamatkanlah keluargamu dari api neraka. Anfusakum wa ahlikum